Anugerah bagi pendosa. Kitab kedua Tawari pasal 27-28. Kesabaran dan anugerah Allah sungguh besar dalam kehidupan kita. Bacaan hari ini kesaksian tentang anugerah Allah kepada Ahaz, seorang raja yang hidupnya jauh dari Tuhan, karena ia tak melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Raja Ahaz secara aktif terlibat dalam penyembahan kepada Baal dan Moloch, serta meniru kebiasaan kafir dengan mempersembahkan korban di bukit-bukit pengorbanan, di tempat-tempat tinggi dan di bawah setiap pohon yang rimbun. Bahkan ia mengorbankan anak-anaknya sendiri sebagai korban dalam api. Korban dalam api itu persembahan korban bagi Moloch, dewa sembahan bangsa Amon, yang dilakukan dengan cara memanaskan patung logam yang mewakili Moloch. Lalu seorang anak yang masih hidup diletakkan di tangan patung Moloch, sampai anak itu terbakar mati. Perbuatan Raja Ahaz ini sangat keji di mata Tuhan. Tuhan telah menetapkan hukuman mati bagi orang yang menyembah Moloch. Di tengah kemarahan Allah karena perbuatan Raja Ahaz yang jahat, ia masih mengutus Nabi Yesaya untuk menyampaikan pesan kepada Raja Ahaz. Dalam kitab Yesaya pasal 7 ayat 1-14, Allah memberikan jaminan pertolongan kepada Raja Ahaz melalui tanda kelahiran seorang anak laki-laki yang diberi nama Immanuel. Saat Yehuda terancam pasukan Israel dan Aram yang bersatu untuk mengepung dan menyerang kota Yerusalem. Dalam kitab kedua Raja-Raja pasal 16 ayat 5, dicatat bahwa Raja Aram dan Raja Israel bersatu untuk mengepung kota Yerusalem. Tapi mereka tak dapat mengalahkan Raja Ahaz. Dalam situasi seperti ini, Raja Ahaz tak mencari Tuhan, melainkan meminta bantuan Asyur. Perhatikan bahwa tawaran pertolongan Allah kepada Raja Ahaz yang tak menyembah Allah dan tak hidup mengasihi Dia, ini kemurahan dan anugerah yang tiada taranya. Sayangnya, Raja Ahaz menolak tawaran dan anugerah Allah dengan mengatakan bahwa ia tak mau mencobai Tuhan. Padahal hatinya memanggil lebih percaya kepada Asyur ketimbang kepada Tuhan. Ancaman bangsa lain diizinkan Tuhan untuk menyadarkan Raja Ahaz. Sayangnya, Raja Ahaz tetap tak mencari Allah seumur hidupnya. Melalui pengorbanan Kristus di kayu salib untuk menyelamatkan manusia berdosa, Allah menawarkan anugerah-Nya kepada kita semua. Apakah Anda sudah menyambut anugerah Allah tersebut? Keputusan yang tepat. Kitab kedua Tawari pasal 29. Hizkia menjadi raja di kerajaan Yehuda pada waktu kerajaan utara mendekati masa keruntuhan. 3 tahun setelah ia memerintah, tentara Asyur mengepung kota Samaria. 3 tahun kemudian, kota Samaria dan kerajaan utara berhasil ditaklukkan kerajaan Asyur. Penaklukan ini akhir dari riwayat sebuah bangsa yang menolak Allah serta menyembah ilah-ilah lain. Peristiwa runtuhnya kerajaan utara ini pelajaran berharga bagi Raja Hizkia yang saat itu baru naik tahta. Bila ia ingin mengalami keadaan yang baik, dia harus mengambil keputusan untuk sungguh-sungguh hidup mengasihi Tuhan dan menaati segala perintah dan ketetapan-Nya. Pada tahun pertama pemerintahannya, Raja Hizkia membuka pintu-pintu rumah Tuhan dan memperbaikinya. Ia mendatangkan para imam dan orang-orang Lewi, serta menguduskan mereka. Ia juga menguduskan rumah Tuhan, sehingga upacara persembahan ukupan dan korban bakaran kepada Allah dapat kembali diselenggarakan. Hizkia mengembalikan fungsi rumah Tuhan dan mengajak seluruh umat Israel untuk kembali kepada Allah. Dalam kitab kedua Raja-Raja pasal 18 ayat 4, dicatat bahwa Raja Hizkialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan meremukkan tugu-tugu berhala serta menebang tiang-tiang berhala dan menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa. Sebab sampai masa itu, orang Israel masih membakar korban bagi ular itu yang namanya disebut Nehustan. Raja-raja lain tiada yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan.
Ukit-ukit itu dipakai bangsa Israel sebagai T4 mempersembahkan korban sesuka hati mereka, bukan berdasarkan ketentuan Allah. Hizkia satu-satunya raja yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan. Sehingga dalam kitab kedua, Raja-Raja, pasal 18 ayat 5 dicatat bahwa ia percaya kepada Tuhan, Allah Israel dan di antara semua raja Yehuda, baik yang sesudah dia maupun yang sebelumnya, tiada lagi yang sama seperti dia. Perbuatan Hizkia itu membuat dia diberkati Tuhan dengan masa pemerintahan yang panjang, yaitu 29 tahun. Tuhan menyertai dia, kemanapun ia pergi berperang. Ia beruntung. Apakah Anda sudah menetapkan hati utek dengan sepenuh hati mengasihi Tuhan dan menaati firman-Nya? Atau sebaliknya, apakah Anda hidup dengan mengikuti arus dunia ini yang seringkali membawa kita utek menjauh dari Tuhan? Belas kasihan. Kitab kedua Tawari pasal 30-31. Kebangunan rohani yang dilakukan Raja Hizkia, termasuk merayakan Paskah. Raja Hizkia tahu bahwa perayaan Paskah itu amat penting. Walakin, sejak kerajaan Israel pecah menjadi kerajaan utara dan kerajaan selatan, perayaan Paskah tak lagi dirayakan seluruh orang Israel secara bersama-sama sebagaimana yang dituntut dalam hukum Taurat. Paskah itu peringatan bahwa malaikat maut yang membunuh setiap anak sulung, manusia dan hewan di tanah Mesir telah melewati rumah-rumah orang Israel, yang kedua tiang pintu dan ambang atas rumahnya telah dibubuhi darah anak domba. Orang Israel merayakan Paskah untuk mengingat kembali perjanjian antara mereka dan Allah penebus mereka. Setelah dipertimbangkan, Paskah diadakan di bulan kedua karena para imam belum menguduskan diri dalam jumlah yang banyak dan rakyat belum berkumpul di Yerusalem. Paskah seharusnya diadakan di bulan pertama. Namun, dalam kondisi tertentu, Paskah boleh dilakukan di bulan kedua. Raja Hizkia meminta seluruh bangsa Israel agar turut merayakan Paskah, termasuk mereka yang masih tersisa di Israel Utara, yaitu mereka yang terluput dari tangan raja-raja Asyur. Undangan ini tak diterima semua orang. Di daerah Efraim, Manasye, dan Zebulon, para pembawa undangan ditertawakan dan diolok-olok. Namun, beberapa orang dari suku Asher, Manasye, dan Zebulon merendahkan diri dan datang ke Yerusalem. Paskah diadakan sesuai dengan perintah Allah di bulan kedua tanggal 14. Namun, ada rakyat yang hadir tanpa menahirkan diri. Raja Hizkia mendoakan mereka agar Allah, yang baik dan penuh rahmat itu mengadakan pendamaian bagi semua orang yang sungguh-sungguh berhasrat mencari Allah, yakni Tuhan, Allah nenek moyangnya, walaupun mereka tak memenuhi syarat ketahiran. Tuhan mendengar doa Raja Hizkia dan membiarkan bangsa itu selamat. Peristiwa ini menunjukkan bahwa Hizkia, pemimpin yang hatinya seperti Allah, yang penuh belas kasihan, walaupun ia tahu bahwa aturan harus ditegakkan. Hal ini berbeda dengan orang-orang Farisi dan para ahli Taurat yang terlalu mementingkan aturan dan mengabaikan belas kasihan. Tuhan Yesus memiliki belas kasihan, sehingga pada hari Sabat pun ia mau menyembuhkan orang. Apakah Anda memiliki belas kasihan? Percaya saja. Kitab kedua Tawari pasal 32. Meskipun Hizkia dan rakyat Yehuda berusaha sungguh-sungguh untuk hidup menaati Allah, bukan berarti bahwa mereka terbebas dari masalah. Ancaman tetap bisa datang. TP Allah di pihak mereka. Sanherib, Raja Asyur, datang menyerbu Yehuda. Ia mengepung kota-kota berkubu dan berniat merebutnya. Sanherib menjalankan taktik yang lihai. Selain melakukan pengepungan, ia juga mengutus beberapa pegawainya ke Yerusalem untuk menemui Hizkia dan rakyat Yehuda, mematahkan semangat mereka dan memudarkan iman mereka kepada Allah. Ia memakai pernyataan-pernyataan yang sangat masuk akal yang diharapkan membuat hati orang Yehuda menjadi bimbang, sehingga akhirnya mereka menyerah.
Ia mengatakan bahwa mereka akan mati kelaparan serta kehausan keren pengepungan dan bahwa Allah takkan mendengarkan mereka. Keren Hizkia telah menjauhkan segala bukit pengorbanan. Sanherib salah duga. Ia mengira bahwa perbuatan Hizkia menjauhkan bukit pengorbanan itu membuat Allah murka. Padahal Allah justru berkenan terhadap perbuatan Hizkia. Sanherib juga membanggakan diri dengan mengatakan bahwa ia sudah mengalahkan Allah-Allah bangsa-bangsa lain yang telah ia taklukkan. Semua perkataan Sanherib itu menggoyahkan iman Hizkia dan semua orang Israel. Hizkia tergoda untuk mencari pertolongan kepada Mesir, yang merupakan bangsa yang kelihatan kuat pada masa itu. Namun, Nabi Yesaya menyampaikan pesan Allah kepada Hizkia dan seluruh rakyat Yehuda agar mereka tak mencari pertolongan ke Mesir, melainkan percaya kepada Allah saja. Raja Hizkia dan Nabi Yesaya bin Amos kemudian berdoa dan berseru kepada Allah, dan Allah mengirim malaikat yang melenyapkan semua pahlawan yang gagah perkasa, pemuka dan panglima yang ada di perkemahan Raja Asyur, sehingga Sanherib kembali ke negerinya dengan rasa malu. Di dalam kitab kedua, Raja-Raja, pasal 19 ayat 35, dicatat bahwa Allah menewaskan 185.000 orang di perkemahan Asyur. Sanherib kemudian dibunuh anak-anak kandungnya sendiri pada waktu ia memasuki rumah Allahnya. Lebih mudah memang untuk mempercayai manusia dan hal-hal yang terlihat jelas di depan mata. Namun, iman yang benar iman yang tetap percaya, meskipun tak melihat. Apakah Anda tetap mempercayai Allah saat Anda menghadapi situasi sulit? Teladan Pemimpin. Kitab kedua Tawari pasal 35. Apakah Anda pernah bekerja dengan pemimpin yang baik? Salah satu ciri pemimpin yang baik bahwa dia teladan bagi orang-orang yang dipimpinnya. Pemimpin yang memberikan teladan akan membuat kepemimpinannya menjadi efektif, menginspirasi dan memotivasi orang-orang yang dipimpinnya untuk mematuhi instruksi dengan sukarela, bukan dengan terpaksa atau dengan merasa tertekan. Kebanyakan pemimpin menjalankan jabatannya secara otoriter, keras, dan dengan banyak tuntutan, bukan dengan memberi teladan. Perlunya keteladanan seorang pemimpin bukan hanya berlaku untuk pemimpin suatu perusahaan, tapi untuk pemimpin dalam bidang apapun, termasuk untuk pemimpin secara rohani. Perhatikan bagaimana Tuhan Yesus menjadi teladan bagi para murid dalam segala hal. Bacaan hari ini memberikan catatan tentang Raja Yosia yang merayakan Paskah bagi Tuhan. Perayaan ini diselenggarakan dengan persiapan yang baik dan dengan mengikuti aturan yang diperintahkan Tuhan. Raja Yosia menyumbangkan 3.000 ekor kambing domba, yakni domba dan kambing jantan muda, sebagai korban Paskah bagi semua orang yang hadir untuk merayakan Paskah. Selain itu, dia menyumbangkan 3.000 ekor lembu. Semua sumbangan itu berasal dari harta milik raja. Catatan ini menunjukkan bahwa Raja Yosia memberikan kambing domba dan lembu dalam jumlah yang besar sekali dari kantongnya sendiri. Keteladanan semacam ini menakjubkan. Memberi utek Tuhan dan bekerja utek Tuhan, dua hal yang berbeda. Ada banyak orang yang hanya mau memberikan pikiran dan tenaganya saja utek Tuhan, dan ada yang hanya mau memberikan uangnya saja. Walakin, jarang ada orang yang mau memberikan semuanya, yaitu tenaga, pikiran dan uangnya. Teladan Raja Yosia itu menggerakkan hati para panglima dan para pemimpin agama, Hilkia, Zaharia, dan Yehil, untuk ikut memberi sumbangan sukarela sebagai korban Paskah untuk rakyat, para imam dan orang-orang Lewi. Apa yang dilakukan para pemimpin ini sesuai dengan nasihat Tuhan Yesus kepada para murid-Nya. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu, sama seperti Anak Manusia, datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Apakah Anda sudah menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar Anda? Kesempatan terakhir. Kitab kedua Tawari pasal 36. Allah selalu memberi kesempatan kepada umat-Nya untuk bertobat. Kepada Yehuda pun,
Ia terus-menerus mengirimkan nabi-nabi-Nya untuk mengingatkan mereka akan dosa-dosa mereka. Allah melakukan semua ini karena Ia menyayangi umat-Nya dan tempat kediaman-Nya. Respons terhadap peringatan Allah itu bermacam-macam. Ada yang memperhatikan peringatan Allah dan kemudian berubah. Banyak pula yang tak mau mendengar peringatan Allah, bahkan mengolok-olok para utusan Allah, menghina firman-Nya, dan mengejek nabi-nabi-Nya. Nabi Yeremia utusan Allah yang menyampaikan pesan Allah kepada Yehuda pada masa akhir keruntuhan kerajaan Yehuda, yaitu pada zaman Raja Zedekia. Raja Zedekia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Allahnya, dan tak merendahkan diri di hadapan Nabi Yeremia, yang datang membawa pesan Tuhan kepada dirinya. Inilah dosa terbesar Zedekia. Ia tak mau mendengarkan firman Tuhan. Ia bukan hanya tak mau mendengarkan pesan Tuhan, tapi ia bahkan meremehkan firman Tuhan. Dalam kitab Nabi Yeremia pasal 37 ayat 1-2, dicatat bahwa Raja Zedekia dan semua pegawainya serta rakyat Yehuda tak mau mendengarkan firman yang disampaikan Tuhan dengan perantaraan Nabi Yeremia. Raja Zedekia meminta agar Nabi Yeremia mendoakan mereka, namun mereka tak memedulikan firman Tuhan. Mereka memilih untuk membohongi diri sendiri dengan mengatakan bahwa bangsa Kasdim telah pergi untuk selamanya. Sikap tak mau mendengar dan tak memedulikan firman Tuhan, itu sikap merendahkan firman Tuhan. Dalam kebebalannya, Raja Zedekia memberontak terhadap kerajaan Babel. Padahal, Nabi Yeremia telah mengingatkan bahwa ia takkan berhasil. Raja Zedekia bahkan memenjarakan Nabi Yeremia yang menyampaikan nubuat bahwa Yerusalem akan diserahkan ke dalam tangan Raja Babel. Sikap Raja Zedekia dan rakyat Yehuda yang menolak dan tak mau mendengarkan firman Tuhan membuat penghukuman tak dapat ditangguhkan lagi. Allah telah berulang kali memberi kesempatan dengan mengirimkan nabi-nabi-Nya. Sayangnya, mereka tak bertobat, melainkan hidup mereka semakin tenggelam di dalam dosa dan kejahatan. Apakah Anda sudah membiasakan diri untuk mendengar dan menaati firman Tuhan yang disampaikan kepada Anda? Janji Allah, sumber pengharapan kita. Kitab Nabi Obadja pasal 1. Umat Yehuda yang sedang berada dalam pembuangan di Babel tampak merasa terluka terhadap Edom. Saat bangsa Israel hendak memasuki tanah perjanjian, Musa menyampaikan permohonan dengan kata-kata yang ramah kepada Edom. Musa berpesan agar bangsa Israel tak menganggap keji orang Edom, sebab ia saudaramu. Sikap orang Edom, keturunan Esau, tampak kontras. Sewaktu Yerusalem dihancurkan Babel, bangsa Edom ikut melakukan tindakan yang jahat terhadap umat Yehuda, yaitu merasa gembira menyaksikan Yerusalem jatuh, bahkan ikut menjarah barang-barang penduduk Yerusalem yang telah diluluhlantakkan Babel. Tak berhenti di situ, Edom malahan membinasakan mereka yang terluput dari kekejaman Babel. Dalam keadaan yang tertekan karena umat Yehuda dikalahkan Babel dan menghadapi kekejian Edom, Nabi Obadja menyampaikan nubuat dari Allah. Allah menyatakan bahwa Edom akan menerima hukuman Allah dalam bentuk kekalahan dan kehancuran seperti yang dialami umat Yehuda. Allah menjanjikan pemulihan bagi umat Yehuda. Mereka akan berkuasa atas bangsa Edom dan akan kembali tinggal di tanah perjanjian. Nubuat Obadja semestinya menghibur dan memberi pengharapan bagi bangsa Yehuda. Umat Yehuda yang mendengar langsung nubuat Nabi Obadja itu belum mengalami penggenapan janji Allah tersebut. Sedangkan kita sudah tahu bahwa Allah kemudian membawa umat Yehuda ke tanah perjanjian. Bahkan, saat ini, kita sudah mengalami penggenapan janji kedatangan Sang Mesias, yang telah menebus manusia dari jerat dosa yang sia-sia. Walaupun kita masih mengalami berbagai kesulitan akibat bencana pandemi COVID-19,
Kiranya kita terhibur dan dapat memupuk harapan sebab Allah itu setia. Allah telah menggenapi janji-janji-Nya di masa lalu. Apakah Anda yakin bahwa Allah pasti akan menggenapi janji-janji-Nya yang lain yang telah tertulis dalam Alkitab? Allah, Raja, yang berdaulat dalam hidup kita. Apakah Anda telah menjalani hidup dengan menaati kehendak-Nya? Ingatlah bahwa Allah akan menghukum manusia berdosa. Apakah Anda telah mengabarkan penebusan dalam Kristus, sehingga semakin banyak orang yang mengalami penggenapan janji Allah yang mendatangkan damai sejahtera itu? Kiranya Tuhan menolong kita. Percaya dan taat. Kitab Nabi Yunus pasal 1. Kitab Yunus dimulai dengan memperkenalkan Yunus sebagai anak Amitai. Hal ini mengindikasikan bahwa ini kisah nyata, bukan dongeng. Pasal 1 berisi kisah pelarian Yunus dari panggilan Allah, dan berakhir dengan pembuangan ke laut dan ditelan ikan besar. Kisah pelarian Yunus mengungkapkan dua pelajaran rohani. Pertama, pemahaman kepada kehendak Allah menjadi tak bermakna jika tak disertai dengan ketaatan. Setelah menerima perintah dari Allah, Yunus justru melarikan diri ke Tarsis untuk menjauh dari hadapan Allah. Sebagai seorang nabi, Yunus memahami kebenaran Allah. Ia tahu bahwa lari dari hadapan Allah berarti meninggalkan sumber kebahagiaan dan berkat. Lagi pula, manusia tak mungkin lari dari Allah. Ironisnya, ia justru menunjukkan ketaatan dengan usaha kerasnya untuk melarikan diri ke Tarsis. Ia berangkat ke Yafo, memilih kapal, membeli tiket, naik ke kapal dan bersembunyi di ruang terbawah. Pemahaman Yunus akan kebenaran Allah menjadi tak berarti ketika ia memilih untuk tak menaatinya. Kedua, kasih Allah lebih besar daripada ketaatan manusia. Setelah Yunus melarikan diri, Allah bertindak dan mengembalikannya kepada tugasnya. Allah menimbulkan badai campur tangan dalam pengundian sehingga Yunus dibuang ke laut dan mengutus ikan besar untuk menelannya. Yunus harus membayar harga atas ketaataatannya dengan tinggal di dalam perut ikan selama 3 hari. Sungguh ironis. Sebuah panggilan mulia yang seharusnya dijalankan dengan penuh sukacita harus dijalankan dengan cara yang menimbulkan sengsara. Pengalaman Yunus mengingatkan kita bahwa ketaatan kepada kehendak Allah lebih penting daripada sekadar memahaminya. Namun, untuk dapat taat kepada kehendak Allah, seorang percaya harus terlebih dahulu memahaminya. Apakah Anda rindu memanfaatkan semua sarana untuk memahami kehendak Allah? Jika Anda tak berusaha memahami kehendak Allah, bagaimana Anda dapat menaatinya? Salah satu penghalang kita untuk menaati kehendak Allah itu sifat kedagingan. Karena itu, kita perlu bersandar kepada kuasa Roh Kudus yang mampu mengalahkan kedagingan dalam diri kita dan menolong kita hidup dalam ketaatan. Kiranya Allah menolong kita menjadi umat-Nya yang tak hanya haus dan lapar akan kebenaran-Nya, tapi juga berusaha sekuat tenaga untuk menaati kehendak-Nya. Kesempatan kedua. Kitab Nabi Yunus pasal 3. Pasal ini dimulai dengan kosakata yang persis sama dengan permulaan pasal 1. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus. Struktur kalimat ini menunjukkan bahwa Allah menawarkan sebuah permulaan baru kepada Yunus. Allah memilih Yunus bukan karena ia layak atau mampu. Pelayanan itu anugerah yang Allah percayakan kepada orang-orang yang Dia pilih. Kita memperoleh pelajaran yang unik dari 3 tokoh dalam pasal ini. Pertama, kasih Allah mengalahkan dosa dan kejahatan umat manusia. Kasih Allah dibuktikan dengan memberi kesempatan kepada penduduk Niniwe untuk bertobat seperti tak dihukum Allah. Allah juga secara khusus menunjukkan kasih-Nya kepada Yunus dengan memberi kesempatan pelayanan kedua, meskipun Yunus pernah gagal. Kedua, ketaatan Yunus menjadi berkat bagi sesama. Setelah mendapat perintah Allah, Yunus langsung berangkat ke Niniwe. Ia hanya menyampaikan peringatan bahwa 40 hari lagi kota itu akan ditunggangbalikan Allah.
Kalimat yang sangat sederhana itu direspons penduduk Niniwe dengan pertobatan. Oleh karena itu, pertobatan penduduk Niniwe terjadi karena pekerjaan Allah, bukan karena kehebatan Yunus. Ketiga, pertobatan penduduk Niniwe menghindarkan mereka dari hukuman Allah. Setelah mendengar peringatan yang disampaikan Yunus, seluruh penduduk Niniwe, dari raja sampai kepada segala ternak, langsung berkabung, berpuasa dan meninggalkan kejahatan. Mereka berseru dengan keras memohon pengampunan Allah. Melihat pertobatan mereka yang sungguh-sungguh, Allah membatalkan malapetaka atas mereka. Sebagai orang percaya, kita bersyukur karena Allah yang kita sembah itu Maha Pengampun. Respons penduduk Niniwe mengajar kita untuk memiliki hati yang peka terhadap kehendak Allah dan cepat bertobat saat menyadari ketakbenaran dalam kehidupan. Jika kita tak ingin dihukum Allah dalam kehidupan Anda, adakah hal-hal yang tak berkenan kepada Allah yang harus segera Anda tinggalkan? Pelayanan Yunus mendorong kita untuk lebih bersemangat melayani Allah dan sesama. Pelayanan itu anugerah. Jangan menunda-nunda atau mengabaikan panggilan pelayanan yang Allah berikan. Allah akan mengurapi pelayanan kita yang tulus untuk menjadi berkat yang besar bagi sesama. Respon yang salah. Kitab Nabi Yunus pasal 4. Yunus seharusnya bersukacita karena khotbah singkatnya membuat 120.000 orang bertobat dan terhindar dari malapetaka. Namun, respons Yunus justru sebaliknya. Ia sangat kesal dan marah karena Allah batal menghukum Niniwe. Mengapa ia bersikap demikian? Doa dan tindakan Yunus memperlihatkan bahwa alasan kemarahannya karena ia menganggap tindakan Allah itu tak adil dan tak bijaksana. Dalam doanya, ia secara jujur mengungkapkan alasannya melarikan diri dari panggilan Allah. Ia tahu bahwa Allah akan mengampuni bangsa yang sangat jahat itu. Yunus beranggapan bahwa Allah seharusnya tak mengampuni mereka. Sikap Yunus lahir dari perasaan bahwa dirinya lebih benar dan lebih baik dibandingkan orang Niniwe, sehingga ia merasa pantas bila berharap bahwa Allah akan menghukum Niniwe. Setelah berkhotbah, ia meninggalkan kota itu dan menunggu kota itu dihancurkan Allah. Ia masih berharap bahwa Allah akan berubah pikiran dan menghancurkan kota itu. Sikap ini lahir dari hati yang tak mau mengampuni. Niniwe ibu kota Asyur. Mereka terkenal sebagai bangsa yang berlaku jahat kepada Israel. Karena itu, Yunus sudah lama mengharapkan kota ini hancur oleh hukuman Allah. Allah menjawab protes Yunus melalui dua hal. Pertama, Allah 3 kali bertanya balik kepada Yunus. Dua pertanyaan pertama bertujuan mengingatkan Yunus bahwa ia tak punya hak untuk marah. Pertanyaan ketiga bertujuan untuk mengingatkan Yunus betapa besar kasih-Nya kepada umat manusia. Kedua, Allah memakai alat peraga untuk mengajarkan makna kasih. Allah menumbuhkan sebatang pohon jarak di depan Yunus dan mematikannya dalam sehari. Kematian pohon itu mengusik perasaan Yunus karena ia sudah merasakan manfaatnya. Melalui peristiwa itu, Allah menunjukkan betapa besar kasih-Nya kepada penduduk Niniwe, yang jauh lebih berharga dibandingkan sebatang pohon jarak berusia sehari itu. Sikap Yunus itu peringatan serius bagi para pelayan masa kini. Pelayanan harus lahir dari rasa hormat kepada Allah dan kasih kepada sesama. Pelayanan yang benar akan membuat sang pelayan bertumbuh dalam segala arah menjadi semakin serupa dengan Kristus, bukan menjadi sombong dan egois seperti Yunus. Apakah Anda terlibat dalam pelayanan? Apakah pelayanan Anda membantu Anda bertumbuh menjadi semakin serupa dengan Kristus? Allah menjadi manusia. Injil Yohanes pasal 1 ayat 1-18. Dalam ketiga kitab Injil yang lain, yaitu Matius, Markus, dan Lukas, kita bisa membaca bahwa Yesus Kristus telah mengajarkan hal-hal yang tak pernah terpikirkan para rabi atau guru bangsa Yahudi, serta sanggup melakukan hal-hal yang di luar kemampuan manusiawi. Walakin, dalam Injil Yohanes, inilah ditegaskan bahwa Yesus Kristus itu Allah
yang berinkarnasi menjadi manusia. Perhatikan bahwa firman yang menjadi manusia dalam ayat 14 itu firman yang bersama-sama dengan Allah, dan bahkan firman itu adalah Allah. Bacaan hari ini akan menjadi sulit dimengerti bila kita membatasi Allah dengan logika manusiawi. Walakin, kesulitan akan terpecahkan bila kita menerima kesimpulan para Bapak Gereja, yaitu bahwa Allah yang Esa itu menyatakan dirinya dalam 3 pribadi, Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Jadi, firman yang menjadi manusia itu pribadi Allah. Yang kedua yang menjadi manusia Yesus Kristus. Perihal Allah menjadi manusia, ini penting karena hal itu berarti bahwa Yesus Kristus sanggup mengerjakan hal-hal yang melampaui batas-batas manusiawi. Sebaliknya, dengan menjadi manusia sejati, Yesus Kristus bisa memahami pergumulan manusia, bahkan bisa menjadi wakil umat manusia untuk menerima murka Allah terhadap dosa umat manusia. Sadarilah bahwa menjadi manusia itu tindakan yang revolusioner. Allah yang mulia dan tak terbatas menjadi manusia yang terbatas. Bahkan, ia menempatkan dirinya di posisi manusia yang miskin dan tertindas. Yesus Kristus yang merupakan sumber hidup dan sumber terang, datang ke dalam dunia untuk menerangi manusia yang hidup dalam kegelapan dosa dan memberikan hidup kekal kepada manusia yang secara rohani telah mati. Dalam Perjanjian Lama, Allah menyatakan diri sebagai Allah yang suci dan tak terhampiri. Walakin, dalam Perjanjian Baru, Allah yang tak terhampiri itu berkenan menyatakan diri kepada umat manusia melalui kehadiran Yesus Kristus. Inkarnasi teladan agar orang percaya pada masa kini bersedia merendahkan diri dan menghampiri orang-orang yang hidup dalam kegelapan untuk menyampaikan kesaksian tentang terang yang telah datang ke dunia itu. Apakah Anda telah menjalankan peran Anda sebagai saksi Kristus? Kristus datang untuk menghapus dosa. Injil Yohanes pasal 1 ayat 19-34. Kesaksian Yohanes Pembaptis sangat penting untuk dipahami. Dia tak memberitakan tentang dirinya sendiri. TP memberitakan atau memberi kesaksian tentang Yesus Kristus. Jelas bahwa firman yang menjadi manusia dalam ayat 14 menunjuk kepada Yesus Kristus. Kemuliaan Yesus Kristus diungkapkan Yohanes Pembaptis melalui frase, membuka tali kasutnya pun aku tak layak. Ia sadar betul bahwa perannya menjadi pembuka jalan yang berseru-seru mempersiapkan kedatangan Yesus Kristus, Sang Mesias, yang dijanjikan Allah dalam Perjanjian Lama. Ia harus menyampaikan seruan pertobatan kepada para pendengarnya. Setiap orang yang menyambut seruan pertobatan itu harus mengungkapkan respons dengan memberi diri untuk dibaptis. Yohanes Pembaptis. Dengan demikian, pelayanan Yohanes Pembaptis tak berpusat pada dirinya sendiri. TP berpusat pada Yesus Kristus. Saat Yohanes Pembaptis melihat Yesus Kristus datang, ia memperkenalkan Yesus Kristus sebagai anak domba Allah yang mengangkut dosa isi dunia. Kata mengangkut mengingatkan kita pada upacara Hari Raya Pendamaian di masa Perjanjian Lama. Pada upacara itu, Imam Besar Harun meletakkan tangannya di atas seekor kambing jantan dan mengakui segala kesalahan orang Israel. Kemudian, kambing jantan itu dilepaskan ke padang gurun sebagai simbol bahwa kesalahan orang Israel telah diangkut kambing itu. Oleh karena itu, jelas bahwa cara Yohanes Pembaptis memperkenalkan Yesus Kristus menunjukkan bahwa Yesus Kristus penggenapan simbol penghapusan dosa pada masa Perjanjian Lama. Bacaan hari ini mengingatkan kita bahwa setiap orang yang telah mendengar berita tentang Yesus Kristus dan ingin memperoleh penghapusan dosa harus merespons dengan pertobatan, yaitu kesediaan meninggalkan dosa, dan pertobatan itu harus diungkapkan melalui kesediaan memberi diri untuk dibaptiskan. Apakah Anda telah mengalami penghapusan dosa? Bila Anda ingin memberi diri untuk dibaptiskan,
gereja menyediakan kelas katekisasi untuk memberi penjelasan tentang apa yang harus dipercayai setiap orang yang ingin menjadi pengikut Kristus. Apakah Anda telah merespons penghapusan dosa oleh Yesus Kristus dengan memberi diri untuk dibaptiskan? Pertolongan nyata terduga. Injil Yohanes pasal 2 ayat 1-12. Bacaan hari ini membahas tentang tanda kemesiasan Kristus yang pertama, yang terjadi pada pesta perkawinan di Kana. Letak kota Kana, sekitar 13 km dari Nazaret. Bila berjalan dengan kecepatan normal, Maria harus menempuh perjalanan sekitar 2 jam untuk tiba di Kana. Hadirnya Maria, Ibu Yesus Kristus, serta diundangnya Tuhan Yesus dan para murid-Nya ke pesta itu menunjukkan bahwa mungkin salah satu mempelai kerabat atau sahabat baik dari keluarga Yesus Kristus. Waktu tuan rumah kebingungan karena kehabisan anggur, adanya anggur sangat penting bagi pesta orang Yahudi. Pada masa itu, Maria melaporkan hal itu kepada Kristus. Walakin Tuhan Yesus menjawab, "Mau apakah engkau daripada ku, Ibu? Saatku belum tiba." Apakah jawaban itu menunjukkan bahwa ia meremehkan Maria atau tak peduli terhadap pergumulan keluarga mempelai? Tidak, Tuhan Yesus bersikap tenang karena ia tahu apa yang hendak ia lakukan dan ia akan bertindak pada saat yang tepat. Selain itu, ia menginginkan agar ibunya mempercayai dia. Maria sebenarnya tak tahu apa yang akan dilakukan Tuhan Yesus. Walakin Maria yakin bahwa Tuhan Yesus sanggup menyelesaikan semua masalah. Iman Maria terlihat dari perkataannya kepada para pelayan. "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Maria tak mau membiarkan dirinya terhimpit situasi yang membuat dia merasa khawatir, melainkan ia memperlihatkan rasa percaya penuh kepada Tuhan Yesus. Solusi yang dikerjakan Tuhan Yesus yaitu mengubah air biasa menjadi air anggur dengan kualitas sangat baik, membebaskan tuan rumah dari rasa malu dan menjadi solusi yang tak terpikirkan siapapun. Bila kita mengevaluasi hidup kita, kita pun pasti pernah mengalami pertolongan Tuhan yang dilakukan dengan cara yang tak terpikirkan sebelumnya. Saat menghadapi persoalan yang kita pandang seperti jalan buntu, kita tetap boleh berharap pada pertolongan Tuhan. Kita harus melakukan tanggung jawab kita. Tapi kita tak boleh mengatur cara Tuhan menolong karena Tuhan mampu melakukan hal-hal yang melampaui perhitungan kita. Saat Anda menghadapi masalah yang tak sanggup Anda atasi dengan kemampuan Anda sendiri, yakinkah Anda bahwa Allah memedulikan Anda? Apakah Anda telah membiasakan diri untuk bersandar kepada Tuhan? Apakah Anda menyadari bahwa cara kerja Allah seringkali melampaui apa yang bisa Anda duga? Menjadi murid Kristus. Injil Yohanes pasal 1 ayat 35-51. Dalam bacaan hari ini, ada 3 cara atau 3 jalan yang membuat kita menjadi murid Kristus. Pertama, kita bisa menjadi murid Kristus karena ada orang yang memperkenalkan Kristus. Waktu Yesus Kristus lewat Yohanes Pembaptis berkata, "Lihatlah, anak domba Allah." Kedua muridnya yang mendengar perkataannya itu langsung pergi mengikut Kristus. Jelas bahwa hal ini bisa terjadi karena sebelumnya Yohanes Pembaptis pasti telah memberi pengarahan kepada kedua muridnya bahwa yang harus mereka ikuti itu Kristus. Kedua, kita bisa menjadi murid Kristus karena hubungan keluarga atau hubungan pertemanan. Dalam bacaan hari ini, Andreas memperkenalkan Kristus kepada saudaranya, yaitu Simon Petrus. Sedangkan Filipus memperkenalkan Kristus kepada temannya, yaitu Nathanael. Ketiga, kita bisa menjadi murid Kristus karena Yesus Kristus memanggil orang itu secara khusus. Inilah yang terjadi dengan Filipus. Yang penting untuk diperhatikan bahwa proses pemuridan itu bukan dimulai di ruang kelas, melainkan dimulai dengan tinggal bersama dan melihat bagaimana Yesus Kristus menjalani kehidupan
Nya. Metode pemuridan yang dijalankan Yesus Kristus ini amat berbeda dengan metode pemuridan yang dijalankan sebagian kelompok pemuridan yang fokusnya pertemuan dalam kelas. Pemuridan yang dilakukan Tuhan Yesus bukanlah sekadar menambah pengetahuan, melainkan mempraktikkan pengetahuan yang Ia ajarkan. Pengetahuan harus diwujudkan dalam kehidupan. Ingatlah pengetahuan yang tak dipraktikkan pengetahuan yang tak berguna. Penulis surat Yakobus menyebut pengetahuan yang tak dipraktikkan itu sebagai iman yang mati. Apakah Anda seorang murid Kristus? Apakah Anda selalu berusaha mempraktikkan pengetahuan yang Anda peroleh dari firman Allah, sehingga iman Anda bukan hanya sekadar berupa pengetahuan, melainkan terwujud di dalam perbuatan? Apakah Anda telah berusaha memperkenalkan Kristus kepada keluarga dan kawan-kawan Anda? Apakah Anda telah menjadi teladan bagi keluarga Anda dan bagi kawan-kawan Anda dalam hal ketaatan kepada Kristus? Murkanya suci. Injil Yohanes pasal 2 ayat 13-25. Apakah Anda pernah menyaksikan tindakan yang membuat Anda marah karena hati nurani Anda terusik? Seperti saat Anda menyaksikan terjadinya pemerasan, penyiksaan, atau tindak kriminal lainnya. Dalam bacaan hari ini, Tuhan Yesus amat kesal saat menyaksikan para pedagang ternak yang menjual hewan korban, serta para penukar uang yang menggelar dagangan di halaman Bait Suci. Pasalnya, halaman Bait Suci yang menjadi tempat para pedagang mencari keuntungan itu tempat yang seharusnya dikhususkan bagi orang asing yang datang untuk berdoa di Bait Suci. Tuhan Yesus lalu membuat cambuk dari tali yang digunakan untuk mengusir para pedagang dan semua hewan yang diperdagangkan serta membalikkan meja-meja yang digunakan untuk penukaran uang. Melalui tindakan ini, Tuhan Yesus secara terang-terangan menyatakan bahwa Dia berada di pihak Allah, dan Dia murka terhadap mereka yang mengabaikan isi hati Allah yang mengasihi semua orang dari segala bangsa. Pada umumnya, kemarahan manusia tak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Walakin, kemarahan yang dipertontonkan Tuhan Yesus dalam bacaan hari ini berbeda. Tuhan Yesus marah bukan karena Ia merasa dirugikan, tapi Ia murka karena kehendak Allah diabaikan umat-Nya. Kemarahan Tuhan Yesus itu murka yang suci karena Dia memuliakan Allah melalui tindakan-Nya itu. Kita pun seharusnya marah saat melihat kebenaran diputar balik, keadilan diinjak-injak dan kejahatan merajalela. Apakah hati nurani Anda tak tergetar saat mendengar berita tentang pelecehan seksual, bahkan pemerkosaan terhadap anak-anak serta para remaja putri? Apakah Anda tak marah saat mendengar berita tentang terjadinya korupsi miliaran rupiah, padahal jutaan orang sedang menjadi miskin dan menderita karena kehilangan penghasilan? Apa yang membuat Anda marah? Apakah kemarahan Anda memuliakan Allah? Apakah kemarahan Anda ditujukan untuk kepentingan orang banyak, untuk kepentingan umat Tuhan, atau untuk kepentingan negara? Atau sebaliknya, apakah kemarahan Anda dilandasi kepentingan diri sendiri? Tuhan Yesus mau menerima pelacur atau pemungut cukai yang bertobat. Walakin, Dia murka terhadap orang yang tak menyadari dan tak mau mengakui kesalahannya. Anda harus dilahirkan kembali. Injil Yohanes pasal 3 ayat 1-21. Beragama saja taklah menjamin bahwa kita bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Nikodemus, pemimpin agama Yahudi. Dia memahami isi kitab suci, dan ia berusaha menaati semua tuntutan keagamaan. Walakin, saat mendengar berita tentang Tuhan Yesus, ia sadar bahwa ada yang kurang pada dirinya, sehingga dia datang pada waktu malam untuk mencari Tuhan Yesus. Dia memuji Tuhan Yesus sebagai guru yang diutus Allah. Tapi Tuhan Yesus tak mau menanggapi pujian itu, melainkan langsung membicarakan pokok persoalan yang dihadapi Nikodemus, yaitu bahwa ia harus dilahirkan kembali dari air dan roh. Perhatikan bahwa frasa dilahirkan dari air dan roh
Di ayat 5 dijelaskan di ayat 6 sebagai dilahirkan dari daging, atau kelahiran jasmani, dan dilahirkan dari roh yang menunjuk kepada pembaruan secara rohani yang dikerjakan, Roh Kudus. Cara, Roh Kudus, memperbarui kita ini seperti angin lewat yang tak terlihat mata jasmani. Tapi hasilnya terlihat dalam wujud pembaruan hidup. Pembaruan hidup ini diawali dengan karya penebusan yang dikerjakan Yesus Kristus melalui kematian-Nya di kayu salib. Karya penebusan ini menggenapi karya simbolik penebusan berupa pemancangan ular tembaga di sebuah tiang saat bangsa Israel dihukum keren berbuat dosa melawan Allah dan Musa. Sama seperti orang Israel yang percaya dan melihat ular tembaga akan tetap hidup, demikian pula orang yang mempercayai Tuhan Yesus dan karya-Nya di kayu salib akan mendapat hidup yang kekal. Orang yang memiliki hidup yang kekal akan sekaligus mengalami pembaruan hidup, yang umumnya bersifat radikal, sehingga tepat bila orang yang mengalami pembaruan hidup disebut sebagai orang yang dilahirkan kembali. Secara umum, ciri dari orang yang sudah dilahirkan kembali bahwa ia menjadi merasa tak nyaman bila melakukan dosa. Selain itu, orang yang sudah dilahirkan kembali akan merasa nyaman berada di lingkungan orang percaya yang lain dan akan memiliki kerinduan untuk menjalin relasi dengan Allah, baik secara pribadi melalui pembacaan Alkitab dan doa maupun melalui kebersamaan dalam ibadah. Apakah Anda sudah dilahirkan kembali? Apakah Anda dapat mengemukakan perubahan hidup yang Anda alami setelah Anda dilahirkan kembali? Memuliakan Yesus Kristus. Injil Yohanes pasal 3 ayat 22-36. Sikap Yohanes Pembaptis saat kehilangan popularitas perlu diperhatikan setiap orang yang ingin melayani Tuhan Yesus. Ingatlah bahwa pelayanan pembaptisan dimulai Yohanes Pembaptis. Bahkan, Yohanes Pembaptislah yang membaptis Yesus Kristus. Walakin, ternyata bahwa murid-murid Tuhan Yesus juga membaptis dan pelayanan Tuhan Yesus lebih populer daripada pelayanan Yohanes Pembaptis. Sekalipun demikian, Yohanes Pembaptis tak merasa sakit hati saat popularitasnya berkurang. Ia sadar bahwa tugasnya mempersiapkan pelayanan Yesus Kristus. Jadi, Yesus Kristus fokus pelayanan Yohanes Pembaptis. Saat Yesus Kristus menjadi lebih populer daripada dirinya, Yohanes Pembaptis sama sekali tak merasa iri hati atau merasa tersinggung karena dia beranggapan bahwa popularitas Yesus Kristus itu sudah semestinya. Pada masa kini, seharusnya tujuan pelayanan gereja agar Kristus dimuliakan. Oleh karena itu, bila ada gereja atau rohaniwan yang dianggap berebut domba dengan gereja atau rohaniwan lain, anggapan itu menyedihkan dan sekaligus memalukan karena perebutan domba itu menunjukkan bahwa kemuliaan Kristus tak diutamakan. Yang lebih tragis, kadang-kadang, relasi pelayanan dalam satu gereja bisa menjadi suatu kompetisi untuk memperebutkan popularitas atau menjadi arena untuk meraih keuntungan pribadi. Bila fokus pelayanan kita, baik sebagai komunitas gereja atau sebagai pribadi, menempatkan Yesus Kristus sebagai yang terutama, ciri utama yang seharusnya muncul itu hubungan kerjasama yang saling menyukseskan. Kerjasama semacam itu akan meniadakan sekat-sekat ego sektoral, mementingkan kelompok sendiri. Setiap orang seharusnya bukan hanya memikirkan apa yang harus dilakukan agar dirinya dinilai sukses, tapi juga memikirkan bagaimana orang lain bisa sukses atau bagaimana tim pelayanannya bisa sukses. Evaluasilah pelayanan Anda selama ini. Apakah Anda benar-benar menginginkan agar Allah dimuliakan melalui pelayanan Anda? Saat rekan Anda memerlukan bantuan, apakah Anda memberi bantuan dengan sukarela? Apakah Anda bersedia berkorban untuk kepentingan pelayanan yang Anda jalankan? Saat Anda merasa diabaikan, disalah mengerti, atau direndahkan, apakah Anda tetap berusaha melakukan yang terbaik agar Tuhan dimuliakan melalui pelayanan Anda? Alat yang tak layak. Injil Yohanes pasal 4 ayat 1-42. Kisah perempuan Samaria
Dalam bacaan hari ini itu kisah yang mengejutkan. Perhatikan betapa berdosanya perempuan itu. Dia sudah menikah 5 kali dan saat itu, dia hidup bersama dengan pria yang bukan suaminya. Coba kita bertanya kepada diri kita sendiri. Apakah perempuan, Samaria, ini pantas untuk dikasihi? Walakin, setelah Anda selesai membaca kisah perempuan, Samaria, dalam bacaan hari ini, bertanyalah kepada diri Anda, sekali lagi, apakah Yesus Kristus mengasihi perempuan ini? Sungguh mengejutkan bahwa kepada wanita yang biasanya dianggap sebagai sampah masyarakat ini, Tuhan Yesus memberi banyak waktu untuk berdiskusi dan memperkenalkan air hidup, yaitu keselamatan yang hanya ada di dalam Kristus. Diskusi tersebut menyadarkan perempuan Samaria itu bahwa Yesus itu Mesias atau Kristus. Perlu diingat bahwa Mesias kata dalam bahasa Aram atau bahasa Ibrani sehari-hari pada zaman Tuhan Yesus, yang merupakan padanan kata dari kata Yunani, Kristus, yang artinya, yang diurapi. Yesus Kristus utusan yang diurapi, Allah, untuk menjadi juru selamat umat manusia. Yang lebih mengejutkan, setelah bertemu dengan Yesus Kristus, perempuan Samaria itu langsung merespons dengan bersaksi tentang pertemuannya dengan Yesus Kristus kepada penduduk kota Samaria. Perlu diingat bahwa statusnya sebagai wanita tunasusila membuat dia harus memiliki tekad yang besar agar berani bersaksi kepada penduduk kota Samaria yang mengetahui latar belakang hidupnya yang bejat. Bacaan hari ini mengingatkan kita tentang dua hal penting, yaitu, pertama, Allah mengasihi setiap orang, termasuk mereka yang dianggap sebagai sampah masyarakat. Kedua, Allah bisa memakai siapa saja untuk menyampaikan kehendak-Nya, termasuk mereka yang dianggap berstatus sosial rendah dalam masyarakat. Kisah perempuan Samaria ini sekaligus menuntut agar kita mengoreksi pemahaman kita tentang orang-orang berstatus sosial rendah dalam masyarakat. Apakah Anda dan gereja Anda bersedia menerima keberadaan orang yang status sosialnya rendah, atau latar belakang hidupnya buruk, tanpa bersikap merendahkan? Setelah memahami bahwa Allah bisa memakai orang yang latar belakangnya buruk untuk menjadi alatnya, apakah Anda meyakini bahwa Allah bisa memakai diri Anda juga? Apakah Anda bersedia dipakai menjadi alat di tangan Allah? Bergumul untuk menjadi percaya. Injil Yohanes pasal 4 ayat 43-54. Bacaan hari ini membahas tanda kedua kemesiasan Yesus Kristus yang dibuat di Galilea. Saat itu, di Kapernaum, ada seorang pegawai istana. Sebutan ini menunjuk kepada pejabat yang dekat dengan Herodes, yang anaknya sakit. Sekalipun ia seorang pejabat, ia tak mengirim utusan, melainkan merendahkan dirinya dan pergi ke kota Kana untuk menemui Tuhan Yesus, serta memohon agar Tuhan Yesus datang ke Kapernaum untuk menyembuhkan anaknya. Walaupun kesediaan untuk datang menemui Tuhan Yesus itu suatu sikap yang baik, sayang bahwa sikap tersebut tak disertai sikap pasrah. Dia mengira bahwa Tuhan Yesus harus datang supaya anaknya bisa sembuh. Oleh karena itu, dia hendak mengatur supaya Tuhan Yesus datang dan menyembuhkan anaknya. Sehingga Tuhan Yesus menegur dengan mengatakan, "Jika kamu tak melihat tanda dan mujizat, kamu tak percaya." Syukurlah bahwa orang itu percaya saat Tuhan Yesus mengatakan, "Pergilah, anakmu hidup." Kemudian, setelah ia mendengar laporan bahwa anaknya benar-benar telah sembuh, tepat saat Tuhan Yesus mengatakan, "Anakmu hidup," percayanya diteguhkan dan seluruh keluarganya juga menjadi percaya. Pengalaman pegawai istana dalam bacaan hari ini pengalaman banyak orang sampai pada masa kini. Banyak orang yang hanya mau menjadi percaya setelah melihat tanda dan mujizat. Tuhan Yesus jelas menginginkan agar kita percaya walaupun belum melihat tanda dan mujizat. Setelah bangkit dari kematian, Tuhan Yesus pernah berkata, "Berbahagialah mereka yang tak melihat, namun percaya." Penulis surat Ibrani mengatakan,
Iman itu dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tak kita lihat. Oleh karena itu, landasan percaya yang semestinya itu iman. Saat Injil diberitakan di lingkungan yang belum pernah mendengar berita Injil, seringkali Allah melengkapi pemberitaan Injil itu dengan tanda dan mujizat. Walakin, bagi komunitas orang percaya, seharusnya kita percaya dari berlandaskan iman atau percaya walaupun tak melihat. Apakah Anda percaya bahwa semua yang dikatakan Alkitab, termasuk semua janji yang diberikan Allah kepada kita, benar? Apakah sikap hidup Anda sudah diwarnai keyakinan terhadap janji-janji Allah, sehingga Anda tak merasa khawatir menghadapi masalah apapun dalam hidup Anda?